Nah, jadi gue tegesin buat kalian BLD Bersatu ini udah selesai. Enggak, kalau Mas objek ini udah Udah selesai, HU ini udah selesai. kita udah nggak ada gunanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat Spesial. Ngobat spesial. Obatnya spesial. Sebenarnya bahas yang udah kemarin-kemarin sih. Tapi emang nggak kelihatannya lemes banget bang. Habis ngapain bang? Tadi habis latihan. Habis latihan terus belum makan biasa kan, udah mulai sebenarnya nggak ada tanding, cuman gue mulai gendut lagi. Iya emang badannya gede. Iya, mulai gemuk lagi, udah mulai ketat-ketat lagi celana, jadi harus dikurusin lagi. Terusin lagi ya. Tadi angkat beban juga. Iya, tadi habis 300 latihan. kilo nggak? Enggak. Enggak sampai, cuy. Totalnya maksudnya. Totalnya lebih lah kalau total mah. Gitu Total ya? lebih 300 ya? kilo. 300 kilo ya. Bang, langsung aja deh ke intinya kan. Ini udah berlangsung hampir 2 minggu ya kalau nggak salah. Ya udah hampir 3 minggu dong. 3 minggu ya? 3 minggu kan. Kan lu berangkat juga. Lu mau nutup-nutup muka lu. Gak ada yang tahu kita berangkat. Nah, mau gimana bang? Mereka kan sudah, kalau lu lihat di video, beberapa video yang gue lihat kemarin, mereka sudah minta maaf melalui live video YouTube. Itu Minta kurang. maaf kepada siapa? Nggak tahu, mereka bilang di situ kepada teman-teman atau pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan perbuatan dan perkataan, kami mohon maaf. Gimana menurut lo? Cukup nggak itu? Ya nggak tahu deh, nggak mau. Gue nggak tahu sih dia minta maaf ke siapa. Oh gitu. Gue bingung sih kalau pihak mereka, tapi tujuan dari bela diri bersatu adalah mengedukasi masyarakat akan bela diri. Oke. Akan bela diri. Apa itu bela diri, nilai-nilai bela diri, dan masyarakat udah menilai. Memang kemarin kita terbentuk ini karena pertamanya memang dari tim HU kan, adanya HU. Bukan karena mereka terkenal, yang kita juga nggak peduli mereka terkenal apa enggak. Tapi yang pasti itu karena mereka mengeluarkan statement-statement seakan-akan bukan bela dirinya, tapi mereka itu wah banget gitu. Oke. Ya padahal mereka juga bukan bela diri. Mereka kan production house. Iya kan? Production house. Ya? Production house. Yakin tuh ya? Sasana bela diri nggak punya green screen. Siap. Tapi ya udah. Tapi kalau mereka mau minta maaf apapun itu namanya, ya terserah mereka lah, itu urusan mereka. Tapi yang tujuannya BLD Bersatu itu sudah tercapai. Oke. Udah tercapai. Masyarakat udah sadar kalau itu adalah pembodohan publik yang mereka lakukan. Udah, that's it. Tapi berdirinya ini juga dibahas sama kita. Kita juga bahas di grup kita kan, sebenarnya semua yang kita lakukan ini terorganisir ya. Oke. Jadi lucu kalau waktu kasus kemarin dia bilang, wah ini kan kita nggak tahu kenapa panggilannya. Soalnya semua yang kita lakukan itu terorganisir. Oke. Langkah-langkah kita, terus kita ntar sampai transportasi kita pikirkan, makan kita pikirkan, hotel kita pikirkan. Ya kan kemarin lu kan lihat sendiri, ya kan, semua itu terorganisir. Siapa yang kita hubungin dari pihak kepolisian itu semua terorganisir. Karena apa? Kita punya grup. Oke. Jadi kalau kita melakukan semua itu memang pengen terorganisir banget. Jadi grup kita itu, dalam grup kita itu kita membahas segala hal. Dan setelah pulang dari Lampung kemarin kita juga bahas, sayang nih kalau bela diri bersatu ini selesai sampai di sini doang. Karena tujuan itu terlalu tinggi buat hanya melakukan pembenaran pada satu pihak. Oke. Cuma satu objek gitu loh. Ya. Bukan pihak, sorry, salah ngomong. Objek. Oke. Satu objek doang. Jadi terus kayak gua, Mustadi, istrinya Mustadi, terus Wardi, rapper receh, terus Panji, Nirmala Oki, Mas Beniosa, terus Denny Wewe, Denny Wewe, ya Denny Wewe, terus siapa lagi dalamnya, Rico Chen, ada Bram. Kita semua itu nggak pernah ngumpul. Kita semua itu nggak pernah ngumpul. Memang kita berkumpulnya akhirnya kenal satu sama lain itu di grup itu, kita memulai gerakan ini. Gerakan BLD Bersatu. Iya, cuman kerennya yang kita tangkap, kita punya satu kesamaan. Oke. Kita benci yang tipu-tipu. Benci yang tipu-tipu. Objek pertamanya ini. Kebetulan ada objeknya. Karena kan sebenarnya video waktu pertama kali gue bikin sama Wardi itu kan cuman sekedar ini ya.
Itu kan cuma sekedar konten. Oke. Konten supaya masyarakat tahu gitu loh apa yang terjadi gitu. Gue sebenarnya tidak memihak siapapun, gue selalu bilang kan, gue tidak mau memihak sebenarnya. Cuma setelah konten pertama itu makin ngeyel. Nah jadi gue turun tangan sendiri jadinya akhirnya. Coba kalau nggak ngeyel dari awal ya kan. Dan emang bener ngeyel kan, pas kita ke Lampung kan ya teman-teman lihat sendiri lah. Gue nggak usah ungkit-ungkit lagi lah. Oke, udah paham semuanya. Udah lihat semuanya nanti ya. gue dituntut pengacara lagi kan takut. Takut kena pidana. Takut. Berarti udah selesai kan? Kalian udah selesai. Kita udah nggak mau membicarakan lagi. Biarlah masyarakat sekarang yang menilai. Oke. Hukuman sosialnya udah berlaku kan. Dislike-nya banyak banget di video sekarang. Ya, udahlah, ya mau gimana lagi. Gitu ya. Dan kenapa dislike-nya terus ada? Mereka nggak sadar. Gitu loh. Cara melakukan pembenaran itu adalah kalian melakukan apa yang kalian pernah lakukan depan publik. Udah, that's it. Nah udah ya, tapi itu udah terlepas dari HU. Capek ngomongin HU mulu, enak. Kita sekarang gerakan kita baru, kita mau membuat konten-konten. Oke. Karena kan udah ada yang terkenal karena membuat konten palsu. Nah, kita sekarang mau bikin konten kebenaran tentang bela diri, teknik-teknik dasar latihan. Mulai dari semua bela diri yang ada di grup kita, pencaksilat. Terus karena kita semua kan bukan anak MMA ya. Bukan anak MMA, kita praktisi MMA. Beda tuh ya? Beda, MMA itu bukan bela diri. Oke. Kan di MMA itu kan banyak bela diri kan. Terus kita semua masing-masing kayak saya, Mustadi, Wardi, Panji, Bram, Riko, terus siapa lagi sih? Wardi, Panji, Nirmala Oki, Denny, Mas Beniosa, itu kan semua punya background yang masing-masing. Terus di background masing-masing pun kalau ada yang sama, punya spesialisasi masing-masing. Iya. Ya kan? Terutama kita ini dari MMA nih. MMA kan banyak banget kan bela diri yang kita perlukan. Terus setiap kita itu kayak gua, Wardi, Mustadi, Riko itu punya masing-masing advantage masing-masing. Iya. Nah, kita tuh berkomitmen mulai sekarang akan mengeluarkan video-video yang berunsur sama hal apa yang efektif buat kita. Buat kita tuh maksudnya semua penonton yang nonton. Buat masing-masing kita. Terus kita keluarkan ke publik. Jadi misalnya siapa tahu kan ada orang yang sama juga. Misalnya nanti ada viewer anak kecil gitu ya. Dia lihat, saya merasa saya punya bakat nih di boxing gitu loh. Ntar dia ngeliat si dari bela diri bersatu si Ani yang suka boxing, atau si Ani yang bisa MMA tapi silat juga. Atau gue cuma pengen silat gitu. Atau gue cuma pengen jujitsu. Pilihannya banyak banget kan, karena bela diri bersatu kan. Ingat sekali lagi, MMA itu bukan jenis bela diri. Jangan cetek. Berarti secara nggak langsung dengan adanya kasus ini, kalian akan membentuk edukasi yang positif dong untuk masyarakat. Iya, emang itu tujuannya. Tujuannya itu. Tujuannya bukan kita menjadi kayak seakan-akan polisi ya bela diri, bukan. Tapi kita pengen ngasih ini loh sebenarnya bela diri gitu loh. Gitu. Karena kan sekarang mata masyarakat kan udah bela diri nih. Iya. Semenjak One Pride itu kan. Nah, ya saatnya lah kita mengedukasi orang kan. Gue selalu ngomong kan, kalau kita sebagai konten kreator menggunakan bela diri, ada baiknya kalau kita menyaring mata masyarakat yang menyukai bela diri, kita edukasi lah mereka. Tapi abang tersinggung nggak? Bela diri bersatu udah tersinggung nggak kalau dibilang pansos ke mereka? Tahu itu? Kan banyak tuh yang ngomong kan tuh. Ini mah ini aja yang pansos gini-gini. Ya nggak apa-apa ya, mereka kan orang susah dulunya. Jadi ngomongnya juga kayak orang susah. Tahu banget ya ternyata dia. Ngomongnya gitu. Gue orang susah itu bukan dinilai dari harta. Tapi dari intelijensi. Dia susah menerima informasi. Dia susah menerima hal-hal baru ke otaknya. Dia terlalu lama tinggal dalam kandang. Jadi susah keluar kandang, dia kaget. Sedangkan di luar kandang banyak makhluk-makhluk yang lebih besar daripada mereka. Itu dia. Kita bilang pansos. Ya lucu aja. Tapi gue sebagai orang yang menurut gue lebih teredukasi daripada mereka ya. Gue tidak mau menjawab itu. Kenapa? Kalau gue menjawab itu, bakal ada lagi makhluk-makhluk yang lebih besar lagi daripada gue bilang kayak, kalau lu sombong banget ya. Gue aja lebih gede daripada lu. Gue gak ngomong gitu. Kalau lu ngomong gitu, itu tuh hal gue yang gue pelajarin kemarin pas di Lampung, pas gue kelepasan sama Peter Pan Junior. Gue sempat marah kan, ngamuk kan. Ya karena menurut gue gini, dia ngatain gue miskin. Ya, gue gak mau sombong, tapi motor gue aja lebih mahal dari rumah dia kan. Cuman gue kan marah kan, dan gue mulai membandingkan kan. Terus teman-teman gue tuh mulai ngasih tahu gue, jangan gitu. Iya teh, gimana pun juga gini loh, lu berhadapan sama orang yang belum pernah keluar dari lingkaran kecil dia. Ya, lu datang dari lingkaran yang lebih besar.
Oke, dia menghina lo. Cuman lo harus ingat, di lingkaran lu pun itu lo ada lingkaran lagi yang lebih besar daripada lo. Jangan sampai lu menyinggung mereka juga, teh. Kalau nggak ini bakal jadi bumerang. Rantai yang nggak berhenti. Jadi kayak sekarang kan gue memulai provokasi itu gitu. Iya, yang ngerti. Dan gue bisa. Jadi kalau masih ada orang yang ngomong, netizen ngomong gue pansos, gue ini, ya kasihan lah, udahlah. Kasihan, datang ke rumah gue. Lihat nih ruangan tersembunyi ini sekarang. Iya, lihat Gua aja. aja baru tahu nih. Lihat gitu aja. Gue emang gak kaya, gue bukan orang kaya. Gue nih bukan orang kaya. Gue gak pernah dilahirkan dari keluarga yang kaya gitu ya. Tapi memang keluarga kita mampu buat mengasih gue edukasi yang bagus. Edukasi yang bagus itu bukan sekolah mahal ya. Tapi mengedukasi gue dengan bagus. Kehidupan sosial gue, kehidupan sosial orang tua gue. Terus sekolah gue memang ya lumayan lah. Sekolah gue lumayan. Cuman orang tua gue setengah mati nyari duitnya. Gue sekarang tahu kenapa gue disambukin mulu dulu. Kalau nilai gue jelek disabetin Mahal. sampai hancur-hancur pantat, pukul pak gitu. Gue tahu kenapa sekarang. Tapi ya itu yang sekarang gue terima adalah orang tua gue tuh merasa gue berhak untuk mengetahui dunia ini seluas apa, sebesar apa. Jadi gue melihat segala sesuatu selalu dari big picture. Oke. Jadi ya kalau gue dibilang pansos, terus apalagi anak-anak yang lain kayak Wardi, dia mau bilang Wardi pansos, itu luar biasa sih gue bilang sih. Wardi memulai karir dia dari tukang bakso, Kang kuli. Apa yang dia nggak bisa? Rumahnya aja dia renov sendiri. Iya benar. Bikin rumah. Dia nggak pakai tukang loh. Iya benar, bikin sendiri. Saking dia udah merasain dari bawah, dan sekarang dia ya motornya sih Fatboy, Pak. Motornya sponsornya Toyota. Nah, mau ngomong apa? Nah, jadi gua tegesin buat kalian BLD bersatu ini udah selesai. Enggak, kalau Mas objek ini udah selesai. HU ini udah selesai. Kita udah enggak ada gunanya juga. Terakhir kemarin sampai podcast Om Deddy aja udah. Sampai podcast Om Deddy. Sebenarnya podcast Om Deddy juga kan kita ketawa-tawa doang. Di si Mas Deddy Corbier juga bilang ya, kita ngapain? Apalagi yang mau kita ngomong apa adanya aja, cerita aja pengalaman kalian di Lampung tuh apa. Terus dia cerita pengalaman dia juga kan. Dia cerita pengalaman dia juga. Jadi kita cuma full ketawa-tawa doang kan, makanya di podcast kan. Itu ketawa-ketawa doang. Yang di luar itu istri-istri kita tuh yang nungguin kayak enggak, istri gua, istrinya Mustadi, terus Panji di luar kan. Mereka kayak, lu kok ketawa kenceng banget sih, kita sampai pengen tahu lu ngomong apa sih. Begitu ngomong kecil, begitu ketawa sampai luar katanya. Tapi emang seru banget sih. Kita cuman pada secara nggak langsung kita juga ngomongin BLD bersatu itu apa gitu. Nah Bang Teh, tadi lu bilang sekarang fokusnya udah di BLD bersatu. Ya. Tadi gue lihat di Instastory lu ngomongin soal pengen berangkat ke Bali karena ada sebuah kasus. Oh iya, baru-baru ini ada kasus baru. Itu apa kasus tuh? baru. Jadi cewek lokal. Gue sih belum dengar lengkapnya ya. Cuman gue akan tahu lengkapnya begitu anak-anak ngumpul di sini, nanti mereka ceritain brainstormingnya. Kita kan sering ngumpul. Ini juga orang banyak nggak tahu, kita sering ngumpul. Setelah ada BLD bersatu. Dari awal BLD bersatu dibentuk, kita sering ngumpul, kita sering brainstorming bareng. Gue baru dengar kasus ini dari Grapple Receh. Jadi ada perkosaan yang dilakukan oleh 7 remaja laki-laki kepada seorang perempuan. Ya cuman mereka ini menggunakan alibi ya, kita kan semua lagi mabok. Selalu maboknya dijadiin asing domestik, sorry. Asing. Ceweknya lokal. Nah cewek bodohnya ya, gue nggak mau tahu lah mereka lagi mabok apa enggak. Gimana pun juga perzinahan Indonesia tidak boleh ada. Itu hal yang dilanggar oleh undang-undang. Mau gimana pun juga. Apalagi pornografi. Nah, mereka bodohnya remaja-remaja ini, karena kenapa gue bilang remaja? Karena mereka sangat goblok. Menurut gue, sorry gue lantang banget ngomongnya. Tapi mereka memvideokan tindakan kejahatan mereka. Oh ya? Ya. Nyebar? Lu boleh disensor nggak? Ini disensor nggak? Apanya? Ini disensor nggak? Ini gue kasih lihat videonya. Ntar aja bang. Oh ntar aja, gue minta. Gue emosi loh. Gue tayangin ntar. Jadi tuh cewek terentang, telanjang. Ya. Oh ya? Terus tuh anak-anak remaja sampai pantatnya didorongin gini. Mereka ketawa-ketawa. Mereka satu cewek. Parah banget asli. Ada yang videoin tuh binatang banget. Oke, mereka bilang mereka mabok, alibinya. Lagi mabok itu terjadi. Ya cuman gak lu gitu dong. Iya kan, kita kan bukan hewan. Iya. Dan itu kalau misalkan dibilang cewek itu gak dipaksa mabok, itu gak mungkin. Lah, itu anak cowoknya di video itu ya. Pantatnya dipegangin temennya, didorongin gini, ketawa-ketawa mereka. Parah. Ceweknya udah gak bisa buka mata, udah
mabok gitu. Ya bener mabok. Semuanya dalam keadaan kondisi mabok. Iya. Dan gue dengar keterangan tuh cewek ditelanjangin di jalan. Di jalan Ditelanjangin, dibawa ke rumah temennya, terus tololnya tuh yang punya rumah nerima lagi. Dan kenapa ini jadi urusannya bela diri bersatu? Dia latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Berarti ini latihan Brazilian Jiu-Jitsu di Bali. Iya. Orang di Bali Bali semuanya tadi tapi kan? bukan Bali MMA ya, bukan ya. Bukan, oke. Bukan, ini nama ini gue sebutin, gue nggak peduli. Oke. Ini Gua akan sebutkan. biar semua orang di Bali mungkin yang nonton ini tahu dan Nah, iya. bisa ngebantu gitu kan. Bener. Tolong teman-teman kita di Bali semua yang nonton ini, tolong bantu. Kita nggak bisa anggap ini sepele. Sekali kita sepelekan, ini akan terjadi terus. Betul, setuju Bang. Bakal terjadi terus. Bakal Nih, terjadi terus. nama perguruannya adalah Tapi ini udah valid Bang, infonya Bang. udah valid. Udah valid, ya? Orang nama perguruannya dia di post ini apa? Dia post sama pelatihnya segala macem. Kebetulan ibunya salah satu pelaku, ibunya itu pacaran sama profesornya yang di sana. Profesor jiu-jitsunya ya. Brazilian Body Fitness Brazilian Body Fitness, coba di teman-teman pantai Prerenan. Prerenan. Tapi abang kan lu pernah kesana di Bali, memang ada itu? Oh, gue tau, gue baru dengar. Soalnya kan waktu gue persiapan kan gue di Bali memang doang. Itu jaraknya emang agak jauh. Nggak tahu juga. Mungkin teman-teman yang di Bali yang nonton tahu mungkin ya. Iya, mungkin tahu. Di Prerenan namanya Brazilian Body Fitness. Brazilian Body Fitness. Mereka latihan di situ. 7 orangnya. Anak itu enggak, anak cuma satu orang. Satu orang. Namanya, nama anak itu adalah bentar. Nama anak itu adalah Tarik Shrek atau siapa? Tapi namanya Tarik. Ntar gue kasih video ini. Iya, nanti kita kasih screenshotnya biar ketahuan. Iya. Kalau emang ini udah valid gitu Bang. Iya. Terus tindakan teman-teman bela diri di sana? Soalnya gue dengar cerita katanya ceweknya ini dipres sama salah satu orang tua dari pelaku. Oke. Buat nggak ngomong. Iya. Tenang aja, kalau kalian semua nonton, gue bakal kesana buat ngebantu cewek itu. Gue nggak peduli, keadilan harus ditegakkan. Iya. Jangan ngepres orang susah. Gue paling benci orang-orang ngepres orang susah. Berarti emang ini udah menjadi concern bela diri bersatu sekarang? Iya, apapun kalau dia berhubungan sama bela diri dan dia melakukan sesuatu yang salah, kita akan ada di sana. Mau salah kecuali. Salah, lu bener nggak mungkin lah. Bener ngapain kita usut orang bener. Kalau dia melakukan kesalahan yang fatal, mengganggu masyarakat, ini mengganggu masyarakat. Iya, pasti. Sekarang kalau kita biarin, bakal ada lagi cewek-cewek baru. Mereka nih bertuju bakal terus berkomplot. Nyari aja cewek mabok kemana? Ambil lagi. Videoin pakai. Mau kena. Toh polisi pun tidak melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa mungkin. Mungkin belum ya. Karena belum tahu mungkin. Tapi videonya udah out. Videonya udah out. Sosial media. Oke, mungkin kita ngambil videonya dari Instagramnya dia. Loh, kok dia post di Instagram? Iya. Serius? Gila kan? Sesa di situ. Iya. Kesalahannya dia posting juga dia latihan di mana. Jadi kita kejar ke sana. Berarti gampang dong seenggaknya untuk nemuin orang ini. Gampang banget. Kalau memang mau gitu kan. Gampang banget. Ini Indonesia. Iya. Kulit mereka bukan kulit orang Indonesia. Muka mereka bukan muka Indonesia. Kita ngomong kayak gini mereka juga nggak ngerti. Gampang banget ciduknya. Gitu ya. Ini negara kita gitu. Ini harus ditindak, nggak bisa. Tadinya gue memutuskan untuk enggak. Soalnya ada 1-2 alasan yang menurut gue agak aneh, kayak 7 orang bisa merkosa satu cewek. Ya mungkin cewek juga hyper atau apa kan menurut gue. Tapi setelah gue tahu kenyataannya kalau cewek itu dipres juga untuk tidak berbicara, wah itu yang gue nggak terima. Dan gue udah ngomong sama beberapa temen gue pengacara yang siap ngebantu gue. Oke. Ya, pengacara beneran. Pengacara beneran tuh ya. Pakai berlian. Pakai berlian. Mobilnya mobil sport. Begini lambang mobilnya begini yang gini, yang segitiga begini.